Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Kismis, Kisah Islami Inspiratif. Kisah yang benar merupakan salah satu metode yang menyenangkan dan menyentuh hati untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Kisah yang paling benar adalah terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nisa ayat 87. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Kisah kali ini bersumber dari berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Kisah tentang sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menempatkan kebenaran dari lidah dan di hati Umar, sahabat yang sangat terampil dalam mengelola pemerintahan, sehingga pada masa kepemimpinannya Islam berhasil menyebar ke negara-negara kuat: Persia, Bizantium, Suriah, Palestina, Mesir, dan juga sebagian Turki. Sahabat Kismis, kisah kali ini akan dituturkan oleh Litya Yuditya Sarjana Pendidikan. Kisah tentang singa padang pasir, Umar bin Al-Khattab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Hari ini saya, Lita Yuditya, akan berbagi kisah kepada kalian semua tentang seseorang yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Ayo kita simak kisahnya berikut ini. Umar bin Khattab. Apa yang terlintas di pikiranmu jika mendengar nama Umar bin Khattab? Ya, tegas, kuat, kejam, berani, cerdas, dan masih banyak lagi hal yang luar biasa yang bisa menggambarkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu dari sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Sahabat yang sangat loyal dan konsisten dalam komitmennya, cerdas dan tegas dalam mengutarakan pandangannya, berwatak keras namun setia pada tujuan hidupnya. Inilah kisah Umar bin Khattab, sang singa padang pasir. Sebelum memeluk agama Islam, nama Umar bin Khattab sudah sangat terkenal di kalangan Mekah, terutama di kaum Quraisy. Ia terlahir dari keturunan Bani Adi, salah satu golongan terbesar di Mekah yang memiliki kemampuan menulis dan membaca yang sudah sangat baik. Badannya sangat besar, tegap, dan juga sangat kuat. Ketegasannya dalam berbicara juga kemampuannya dalam menyelesaikan masalah membuat ia sangat disegani oleh masyarakat pada masanya. Tidak ada yang berani melawan Umar sampai akhirnya Islam mulai masuk dan menyebar di kota Mekah. Saat itu Umar begitu membenci Rasulullah SAW karena baginya Islam dapat mengancam ajaran nenek moyangnya. Umar tidak segan menganiaya, mengancam, bahkan membunuh orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam. Namun, tahukah kalian teman-teman, kisah keislaman Umar bin Khattab justru berawal dari keinginan terbesarnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Di dalam perjalanannya menuju kediaman Rasulullah SAW, Umar bertemu dengan Nu'aim, salah satu sahabat Rasulullah. Nu'aim yang saat itu sudah mengetahui niat Umar, langsung menghalangi Umar dan menyebutkan bahwa adiknya, yaitu Fatimah, dan juga suaminya telah masuk ke dalam agama Islam. Wah, saat itu Umar begitu marah dan berbalik menuju rumah Fatimah. Saat ia sampai di rumah Fatimah, sayup-sayup terdengar. Umar mendengar Fatimah dan suaminya membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar begitu marah dan menggedor pintu dengan kerasnya. Fatimah dan suaminya begitu kaget dan mereka pun menyembunyikan lembaran-lembaran yang berisi ayat Al-Quran tersebut. Amarah Umar begitu memuncak hingga Fatimah dipukul dengan sedemikian kerasnya hingga pipinya berdarah. Umar akhirnya menyuruh Fatimah untuk mengakui, hingga Fatimah mengakui bahwa ia telah masuk Islam bersama suaminya. Kemudian Umar ingin sekali meminta
lembaran-lembaran yang telah dibaca oleh Fatimah. Namun Fatimah menolak. Fatimah berkata, "Lembaran ini adalah lembaran yang suci. Jika kau ingin membacanya, maka kau harus bersuci terlebih dahulu." Akhirnya Umar menuruti kemauan dari si Fatimah. Akhirnya Umar pun bersuci dan kemudian mengambil lembaran-lembaran yang dipegang oleh adiknya tersebut. Segera setelah ia bersuci dan membaca lembaran tersebut, betapa terkejutnya Umar hingga ia terdiam. Begitu indah kalimat Allah dari surat Thaha tersebut hingga berkatalah Umar, "Bagaimana mungkin kata-kata ini dibuat oleh manusia? Pastilah ini benar adalah kata-kata dari Tuhan. Tunjukkanlah aku tempat Muhammad ya Fatimah." Masya Allah, Fatimah dan suaminya begitu bahagia mendengarnya. Suaminya pun berkata, "Mungkin inilah doa yang telah disebutkan Rasulullah pada waktu itu. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang-orang yang Kau cintai di antara kedua orang ini, Abu Jahal bin Hisham ataupun Umar bin Khattab." Umar pun segera pergi menuju ke kediaman Rasulullah. Para sahabat memegangi Umar dan menghadang Umar karena mereka sebelumnya telah mengetahui niatan Umar. Namun Umar tidak melawan. Rasulullah pun menemui Umar dan menyuruh para sahabat untuk melepaskannya. Tekadnya bulat untuk segera mengikrarkan keislamannya. Segera setelah ia mengucap 2 kalimat syahadat, Rasulullah pun tersenyum bahagia dan memeluk Umar dengan sangat erat. Ternyata kehadiran Umar di sisi Islam memang begitu dinanti oleh Rasulullah SAW. Segera setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, Umar pun langsung mengumumkan keislamannya ke seluruh penjuru negeri termasuk pada kaum Quraisy. Namun saat itu dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Umar menyampaikan pendapat bahwa kejayaan Islam pastilah akan semakin luas jika dakwahnya dilakukan secara terbuka. Pendapat itu ternyata diterima baik loh oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun membagi kelompok dakwah menjadi 2 kelompok yang dipimpin oleh Umar dan Hamzah, dan kemudian dakwah pun dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan. Sejak saat itulah Islam semakin cemerlang dan dikenal luas di berbagai penjuru dunia. Umar menjadi salah satu garda terdepan pada perang-perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ia terlibat pada perang Badar, Uhud, Khaybar, serta penyerangan ke Suriah. Kesetiaan Umar terhadap Rasulullah dan Islam benar-benar tidak diragukan lagi. Hal ini bisa dilihat dari sikapnya yang begitu menghormati dan meneladani semua yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dalam masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk sistem pemerintahan yang dikelola oleh pemerintahan pusat dan juga provinsi. Umar membentuk badan musyawarah yang beranggotakan 6 sahabat pilihan. Sangat tidak terbayang kepemimpinan Umar mampu menaklukkan dan memperluas wilayah keislaman seluas sepertiga daratan bumi. Bizantium atau Romawi dan Persia yang saat itu menjadi negara adidaya mampu ditaklukkan oleh Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Ekspansi besar-besaran wilayah Islam dipimpin dengan strategi yang matang dan juga kuat oleh Umar bin Khattab. Islam tidak terkalahkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Di saat ia selalu memastikan kondisi rakyatnya, Umar selalu melakukan suatu kegiatan yang unik, yaitu belusukan. Ya, belusukan. Setiap tengah malam, Umar akan melakukan belusukan yang dibantu oleh hamba sahayanya untuk memastikan kondisi dari setiap rakyatnya. Dari sebuah kisah diceritakan bahwa Khalifah Umar memikul sekarung gandum yang sangat berat dan jaraknya juga sangat jauh karena ia tidak tega melihat seseorang ibu yang memasak batu untuk menidurkan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Masya Allah, begitu takutnya Umar dengan amanah yang ia emban, hingga Umar bin Khattab selalu menangis saat ada yang tidak beres dengan kondisi rakyatnya. Beliau sangat pemberani, tapi takut sekali saat dipaksa menjadi pemimpin umat Islam. Bahkan sebelum ia wafat, Umar berkata, tidak ada yang paling ia takuti selain dari memimpin umat Rasulullah SAW. Namun teman-teman, dari seluruh kisah kehebatan Umar bin Khattab, ada kisah yang unik di balik kejayaan Umar dalam memimpin Islam. Suatu ketika, ada raja dari negara lain yang berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah. Raja tersebut bertanya kepada orang-orang Madinah, "Di manakah istana dari pemimpin kalian?" Orang Madinah pun menjawab, "Pemimpin kami tidak punya istana."
Raja tersebut bertanya lagi, "Kalau begitu, di mana pemimpin kalian? Rumahnya di mana?" Orang-orang Madinah pun menjawab, "Kalau Anda ingin bertemu pemimpin kami, silahkan Anda cari, biasanya ada di sekitaran masjid. Dan biasanya beliau tertidur di bawah pohon yang rindang yang ada di dekat masjid tersebut." Dan ketika didatangi, benar saja, raja pun kaget, tapi kagum juga melihat Umar. Karena seorang pemimpin besar yang memiliki pasukan terkuat di bumi saat itu hanya tidur di halaman beralaskan tikar dan malah berbaur dengan masyarakatnya. Tidak ada istana ataupun tempat kerajaan. Ketika bertemu dengan Umar, raja tersebut mengatakan, "Engkau bisa tidur karena mungkin engkau telah bersikap adil. Sementara kami belum bersikap adil, masih takut kehilangan harta dan masih takut harta kami dicuri." Masya Allah, begitu besar keyakinan Umar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah takut kehilangan apapun kecuali imannya. Dari sikap kezuhudan Umar, tidak hanya orang kafir Quraisy yang kagum dan juga takut kepada Umar. Setan dari bangsa jin juga memilih kabur apabila bertemu dengan Umar bin Khattab. Beliau memang dikenal sangat berani, tegas, dan kuat imannya. Nah, teman-teman, dari kisah yang telah kita perdengarkan tadi, ada ibroh atau pesan yang dapat kita ambil dari sosok Umar bin Khattab. Salah satunya adalah karakter seorang pemimpin sejati. Di antaranya, tegas dalam bersikap, loyal, sosok pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan amanah terhadap rakyatnya. Dan yang paling penting adalah sosok Umar bin Khattab tidak pernah dan tidak butuh pencitraan. Namun apa yang ia lakukan untuk rakyatnya sangatlah besar dan efeknya sangat luar biasa dan kebermanfaatannya pun terasa. Nah teman-teman, jika nanti suatu saat di antara kalian akan menjadi pemimpin, jadilah pemimpin seperti sosok Umar bin Khattab yang amanah, adil, tegas, bijaksana, dan yang paling utama adalah sosok pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amanah itu begitu berat dan nantinya amanah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah dari Umar bin Khattab. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.